setelah saya menulis banyak, saya mendengar kanan kiri itu banyak yang penasaran apa yang saya tulis. Nah ternyata itu adalah, kalau mau tahu saksikan terus ya, ini ada kelanjutannya. Tetap di sini, nonton terus. Selamat datang di Asrama Haji Donoudan dalam rangkaian acara Festival Pencaksilat Ajaran Persaudaraan Setia Hati Ternate tahun 2024. Hart Gumai, seorang aktor, para psikolog, dan juga warga PSAT menampilkan atraksi pencaksilat dalam Festival Pencaksilat Ajaran PSAT tahun 2024 di Asrama Haji Donoudan Boyolali, Solo 6–8 Desember 2024. Kepiawaiannya dalam bermain pencaksilat tidak lepas dari semangat dan kedisiplinannya saat berlatih pencaksilat di PSAT. Pada akhir penampilannya, Hart Gumai menuliskan pesan misterius di atas kertas putih. Kertas itu disimpan dalam peti yang kemudian akan dibuka setelah penampilan peserta pertandingan kategori solo spell usia 60 tahun ke atas. Tidak ada yang tahu isi tulisannya. Hal ini membuat penasaran para peserta festival. Salam persaudaraan, saya Hart Gumai. Jadi tadi saya sudah menampilkan solo spell bela diri pencaksilat, kebetulan di Festival Pencaksilat Ajaran Persaudaraan Setia Hati Ternate tahun 2024. Lalu saya ada bagian di mana saya menuliskan sesuatu setelah saya tampil, dan ternyata setelah saya menulis banyak, saya mendengar kanan kiri itu banyak yang penasaran apa yang saya tulis, karena dengan image saya seperti saya di televisi di mana mereka berpikir itu sebuah prediksi atau sebuah penerawangan. Karena itu sebelum bagian pertandingan para sepuh usia 60 ke atas. Nah ternyata itu adalah, kalau mau tahu saksikan terus ya, ini ada kelanjutannya. Tetap di sini, nonton terus. Dr. Insinyur Haji Muhammad Taufik SH.MSc, Ketua Umum PSAT, menyampaikan festival ini diselenggarakan dalam rangka peringatan 5 tahun pengakuan pencaksilat Indonesia oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Festival ini kita selenggarakan untuk memperingati pengakuan pencaksilat Indonesia oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Sekaligus ini merupakan syukuran tahun yang kelima. Mudah-mudahan kegiatan festival ini bisa kita selenggarakan setiap tahun. Selain itu, kita juga menyelenggarakan kegiatan ini untuk mempererat silaturahmi persaudaraan, dan yang paling penting adalah untuk mewujudkan pencaksilat ini sebagai seni olahraga yang mengandung unsur bela diri sebagaimana yang diamanahkan dalam Mukadimah. Karena itu kita kedepannya ingin mengasah para sedulur kita ini di bidang seninya yang selama ini kita abaikan. Festival Pencaksilat Ajaran menjadi sejarah baru PSAT, di mana dalam event ini mempertandingkan kategori seni solo spell dan beregu. Seni solo spell atau permainan tunggal terdiri dari kategori usia 30–40 tahun putra dan putri, usia 40–50 tahun putra dan putri, usia 50–60 tahun putra dan putri, dan usia 60 tahun ke atas. Sedangkan kategori beregu terdiri dari 5 warga PSAT dengan usia minimal 18 tahun. Mas Mandiono sebagai peserta paling sepuh berasal dari Surakarta, lahir tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepat saat kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau tampil memukau dan berhasil meraih penampilan terbaik kedua.
Penampilan Mas Mandiono membakar semangat saudara muda bahwa umur hanyalah angka, namun semangat setia hati selalu membara. Mas Ajiantoko selaku Ketua Panitia menyampaikan jumlah total peserta festival sebanyak 292, merupakan perwakilan cabang dari Sabang sampai Merauke. Peserta jumlah totalnya 292, terdiri dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang, dari Aceh itu ada 1 orang, dari Merauke 1 orang. Terdiri dari 35 cabang dan 7 provinsi. Pertandingan ini berlangsung dari tanggal 5 sampai tanggal 7, ada di Boyolali. Pertandingan ini berjalan dengan meriah, sukses, alhamdulillah. Bisa melakukan inisiasi untuk melakukan seminar atau dialog talk show, begitu untuk menyatukan persepsi dan sinergitas program. Di sela-sela pertandingan diselenggarakan dialog budaya yang dipandu oleh Mas Agus Mulyana, seorang kadang setia hati sekaligus peneliti setia hati, dengan narasumber dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakilkan oleh Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah 10. Cagar budaya. Jadi pada 2 tahun yang lalu kita di merger menjadi satu instansi Balai Pelestarian Kebudayaan. Ditemui seusai acara, beliau menyampaikan kebanggaannya terhadap event festival ini, karena ini merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya. Kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 yang notabene wilayahnya di Jogja dan Jawa Tengah sangat bangga, dalam artian kami turut diundang bersama dengan Bapak Direktur PTLK Kemendikbud. Kalau sekarang menjadi Kementerian Kebudayaan, tapi untuk yang itu masih Kemendikbud Ristek, tapi memang ini salah satu bentuk pelestarian terhadap BPTB, bahkan menjadi warisan budaya tak benda yang sudah diakui internasional oleh UNESCO. Jadi PSHT memang berinovasi melakukan festival ini. Tadi informasinya itu secara mandiri, patungan, tidak harus ada event besar-besaran, tetapi memang dari langkah awal yang dirintis itu akan menjadi langkah-langkah yang kami harap besok akan menjadi berkembang lebih besar, kemudian lebih mengglobal di Indonesia dan juga di dunia. Setelah pembacaan pemenang kategori solo spell usia di atas 60 tahun, Hart Gumai kembali muncul dan membuka peti yang berisi pesan misteriusnya. Rasa penasaran peserta kembali muncul dengan berbagai spekulasi. Setelah peti dibuka, tulisan dalam kertas dibacakan. Ternyata saat itu Hart Gumai menuliskan tambahan hadiah sebesar 5 juta rupiah untuk pemenang kategori usia di atas 60 tahun. Dalam hal ini, Profesor Insinyur Edi Leksono, M.Eng PhD, kontingen PSHT Cabang Bandung berhak mendapatkan tambahan hadiah setelah meraih nilai tertinggi di kategorinya. Tahun 2024, saya sebagai warga baru sangat merasa terharu melihat itu dan membangkitkan semangat saya. Maka dari itu saya mengapresiasi sesepuh yang mendapatkan juara reward dari saya pribadi senilai 5 juta rupiah. Sebagai penghargaan untuk sesepuh-sesepuh yang masih aktif, dan mudah-mudahan suatu hari Hart Gumai bisa seperti Profesor Edi Leksono. Upacara penutupan berlangsung hikmat, yang diawali dengan penyerahan piala tetap Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Juara umum Festival Pencaksilat Ajaran PSHT 2024 yang diwakili oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Kerja dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbud Ristek Republik Indonesia kepada Mas Taufik, Ketua Umum PSHT.
Kontingen PSHT Cabang Jakarta Timur berhasil meraih juara umum dengan perolehan 3 penampilan terbaik 1 penampilan terbaik 2, dan 1 penampilan terbaik 3. Bairul, manajer tim, sangat bersyukur atas kesuksesan tim yang dibawanya. Hal ini tak lepas dari semangat dan kegigihan para warganya. Kami dari tim PSHT Jakarta Timur bersyukur, alhamdulillah kita bisa sukses pada kejuaraan Festival Pencaksilat Ajaran 2024 di Boyolali ini dengan menjadi predikat juara umum. Kesan-pesan kami, syukur alhamdulillah kami bersyukur bisa berhasil mendapatkan predikat itu. Bagaimana kami bisa mendapatkan itu? Alhamdulillah itu berkat kegigihan dan semangat dari teman-teman warga, semua warga PSHT Jakarta Timur yang bisa meluangkan waktunya untuk melakukan latihan setiap malam selama sebulan menjelang pertandingan. Satu pesan kita, jadi warga itu tidak cukup hanya jadi warga, harus berlatih terus, mengembangkan ilmu S1AT dan ajarannya secara maksimal. Semangat. S1AT Jaya. Jakarta Timur juara. Halo semua, saya Irfan Herudin dari Setia Hati. Saya mengucapkan selamat atas kegiatan Festival Pencaksilat Ajaran Saudara Setia Trate. Saya bangga, saya senang melihat kita bisa melestarikan budaya bangsa kita yang sudah diakui oleh dunia. Dan kami berharap supaya ke depan akan ada kegiatan yang sama, yang lebih luas dan melibatkan semua terah setia hati yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Tim media PSHT melaporkan. Salam persaudaraan PSHT Jaya.